saya langsung aja. Saya Dr. Lintang. Mungkin kemarin sudah pernah ketemu ya kuliah dengan saya. Nah, jadi ini pendahuluan. Jadi menurut catatan WHO, diare itu membunuh 2 juta anak di dunia setiap tahun. Sebentar. Ini sudah ada yang record belum ya? Sudah, Dok. Oh ya, oke. Ya, jadi di dunia maupun di Indonesia, diare itu cukup banyak angka kejadiannya. Di Indonesia sendiri, diare merupakan salah satu penyebab kematian kedua terbesar pada balita. Nah, ini juga angka kejadian diare ya. Di Indonesia ini cukup tinggi, sekitar 18% angka kejadian penyakit diare di Indonesia. Diare cukup tinggi, 28% di Indonesia setelah pneumonia. Nah, penyebab diare pada anak itu banyak sekali sebenarnya etiologinya. Tetapi paling banyak adalah penyebabnya rotavirus. Rotavirus menempati 80% dari etiologi dari diare pada anak-anak. Terutama anak yang di bawah 5 tahun. Untuk penyebab etiologi yang lain, ada Shigella, Aeromonas, Salmonella, dan yang lain-lain. Bisa bakteri maupun parasit ya. Kemudian ini persebarannya di berbagai negara, terutama banyak diare itu yang terjadi di negara berkembang. Nah ini ya, diare menduduki angka kedua kematian penyebab di dunia. Jadi dari definisinya dulu, definisi diare pada anak itu yaitu buang air besar dengan konsistensi yang lebih lunak atau cair dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam 24 jam. Jadi kalau kata kuncinya yaitu konsistensinya itu lunak, cair, frekuensinya lebih dari 3 kali dalam 1 hari, dalam 24 jam. Etiologinya dari diare sendiri bisa dibagi menjadi infeksi maupun non-infeksi. Nah, ini kalau yang infeksi. Infeksi bisa penyebabnya adalah virus, bakteri, ataupun parasit. Virus paling banyak adalah rotavirus. Kalau bakteri ini banyak ya, nanti kalian bisa baca sendiri. Untuk parasit juga, ini sering nih keluar di ujian UKMPPD nanti. Parasit-parasit, nanti mungkin kalian bisa dipelajari lebih lanjut ya mengenai bentuk parasitnya, kemudian bentuk telurnya, bentuk larvanya seperti apa, itu sering keluar di soal-soal UKMPPD. Nah, kemudian ini adalah beberapa patogen penyebab diare akut ya. Jadi kalau di negara berkembang yang paling banyak adalah rotavirus. Yang hampir sebagian besar kalau penyebabnya adalah virus belum perlu diberikan antibiotik. Nanti akan kita bahas. Jadi ini kalau tadi penyebab infeksi. Nah, kalau yang ini adalah penyebab non-infeksi. Penyebab non-infeksi ini penyebab diare yang karena non-infeksi bisa disebabkan karena kesulitan makan, kemudian ada defek anatomis, malabsorpsi, sulit makan, kemudian yang lain-lain malabsorpsi misalnya adalah kasus intoleransi laktosa, itu yang paling sering. Nah, ini ada faktor infeksi. Kalau faktor infeksi ya tadi bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, atau infeksi parenteral. Misalnya infeksi di luar dari gastrointestinal. Nah, kalau ini adalah faktor malabsorpsi. Faktor malabsorpsi seperti malabsorpsi karbohidrat, terutama laktosa kalau pada bayi. Jadi kalau pada bayi dan anak-anak sering juga penyebabnya adalah intoleransi laktosa. Intoleransi laktosa itu jadi pada bayi biasanya dia terjadi gangguan pemecahan dari enzim laktase, di mana enzim laktase itu dia yang
fungsi mengubah laktase menjadi galaktosa. Efeknya apa kalau intoleransi laktosa? Biasanya dia terjadi perutnya kembung, klinisnya perut kembung, anusnya kemerahan, seperti itu. Nah, ini yang lain adalah faktor makanan, misalnya makanannya basi, beracun, atau misalnya karena alergi makanan. Jadi alergi makanan itu belum tentu sama dengan intoleransi laktosa. Kalau alergi dia dipengaruhi oleh reaksi imunologis, sedangkan intoleransi laktosa dia tidak dipengaruhi oleh reaksi imunologis. Nah, kemudian ada faktor psikologis. Faktor psikologis ini dia lebih pada anak-anak yang lebih besar ya. Biasanya pada usia-usia remaja seperti itu. Tapi kalau pada anak dan bayi jarang terjadi faktor psikologis. Nah, kemudian ini klasifikasi. Klasifikasinya ini ada diare cair akut. Dikatakan definisinya diare akut adalah diare yang kurang dari 14 hari. Jadi umumnya kurang dari 7 hari. Biasanya dia tinjanya itu lunak atau cair. Jadi konsistensinya air, cair, warnanya kuning, tanpa disertai dengan lendir dan darah. Paling sering. Kadang-kadang disertai dengan muntah dan panas. Akibat diare akut adalah dehidrasi. Jadi yang paling berbahaya kondisi kegawatannya adalah apabila terjadi dehidrasi. Nah, dehidrasi itu merupakan penyebab utama kematian kalau pada penderita diare. Seperti kasus rotavirus sendiri, Dek. Kalau kasus rotavirus itu prinsipnya dia adalah rehidrasi. Dia bisa self-limiting, merupakan self-limiting disease, artinya bisa sembuh sendiri. Tapi yang paling berbahaya adalah dia dehidrasi. Jangan sampai pasien jatuh dalam kondisi dehidrasi. Nah, seperti itu. Kemudian ada istilahnya disentri. Disentri itu bisa penyebabnya paling sering adalah diare karena infeksi bakteri. Paling sering disertai dengan darah dengan atau tanpa lendir. Kalau disentri yang jangka waktu lama bisa terjadi anoreksia, penurunan berat badan, sampai dengan kerusakan mukosa usus. Ini ada juga istilah diare persisten. Kalau diare ini persisten definisinya sedikit berbeda. Dari beberapa referensi berbeda-beda. Ada yang menyebutkan diare persisten ini yang tidak disebabkan oleh infeksi non-infeksi. Kemudian ini ada beberapa diare yang dengan masalah yang lain. Ya, ini. Nah, ini juga perlu diketahui kalau pada neonatus sering kalau kalian pernah mengamati frekuensi neonatus ya, neonatus itu definisinya dulu. Neonatus itu bayi dari 0 hari sampai 30 hari. Itu definisi dari neonatus. Jadi kalau neonatus dia frekuensi buang air besarnya dia bisa lebih dari 4 kali dalam 1 hari. Itu kondisinya fisiologis, artinya normal, tidak bisa kita sebut dalam diare. Kenapa? Karena kalau pada neonatus dia enzim laktasenya belum sempurna sehingga belum ada yang mengubah laktosa menjadi galaktosa tadi, sehingga seringkali frekuensi buang air besarnya sering, terutama bayi yang minum ASI, karena ASI kandungan laktosanya tinggi. Nah, itu kalau pada bayi ya, pada neonatus. Jadi kalau nanti kalau kalian praktek, misalnya dokter intensif, ada keluhan, misalnya, dok ini ada keluhan anak saya nih baru lahir umurnya 2 hari. Tiap hari BAB terus ya dok, bisa 10 kali, bisa 8 kali, setiap kali minum ASI langsung BAB, anak saya diare nih dok. Nah, kamu lihat kondisinya, nggak ada apa-apa itu Bu. Ya memang betul, itu memang fisiologis, itu masih normal. Asalkan berat badannya selalu naik, bayi berat badannya selalu naik, ada tanda kecukupan ASI, itu bukan diare. Ya. Harus dibedakan.
Nanti kalau sudah semakin besar, seperti bayi yang usianya sudah lebih dari 1 bulan dan anak-anak, dia frekuensinya bisa semakin berkurang untuk frekuensi BAB-nya. Nah, kemudian kalau anak-anak yang defekasinya sudah lebih dari 3 kali dalam sehari dengan konsistensi encer, itu disebut dengan definisi diare. Kalau misalnya BAB-nya encer tapi hanya baru 1 kali dalam 24 jam, kita tidak bisa sebut itu suatu diare. Nah, ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kejadian diare. Jadi ada ini ya, lingkungan. Lingkungan seperti kebersihan lingkungan dan perorangan. Tentunya lingkungan yang bersih dan higienis itu mempengaruhi kebersihan ya, mengurangi angka risiko kejadian diare. Penduduk yang padat, kemudian pengetahuan ibu yang berkurang, itu juga sangat mempengaruhi. Kemudian ini ya, patofisiologinya. Jadi kalau virus dia nanti akan masuk ke dalam enterosit sel atau sel epitel di usus halus. Nanti dia akan merusak dari enterosit tersebut, kemudian sel enterositnya rusak, maka dia akan terjadi gangguan fungsi absorpsi cairan, sehingga banyak cairan yang tidak diabsorpsi di dalam lumen usus, sehingga terjadilah itu diare. Sedikit berbeda dengan yang etiologinya adalah bakteri. Kalau yang bakteri dia akan si bakteri itu dia akan mengeluarkan enzim mucinase sehingga akan menghambat absorpsi tanpa menimbulkan kerusakan sel tersebut. Volume ususnya meningkat, jaringan ususnya teregang sehingga akan terjadi diare kalau yang bakteri. Nah, ini ada beberapa klasifikasi diare berdasarkan patofisiologi. Kalau berdasarkan patofisiologi, kita lihat di sini ada diare osmotik, sekretorik. Diare osmotik itu diare akibat adanya bahan yang tidak dapat diabsorpsi oleh lumen usus, sehingga terjadi hiperperistaltik. Sedangkan diare sekretorik, dia terjadi akibat stimulasi primer dari enterotoksin atau neoplasma. Ya. Nah, ini. Nah, ini sedikit gambaran ya, patofisiologinya penyebab diare karena rotavirus. Jadi kalau di sini ada rotavirus yang masuk, kemudian dia masuk ke dalam enterosit, akan masuk ke dalam sitoplasma dari sel usus tersebut. Kemudian di dalam sitoplasma ini virusnya akan bermultiplikasi dan menghasilkan toksin. Rotavirus yang dihasilkan yang baru ini dia akan menginvasi dari beberapa sel enterosit sehat yang lain. Sehingga nantinya akan terjadi kerusakan dari enterosit sel-sel epitel usus tersebut rusak, sehingga akan terjadi gangguan fungsi absorpsi, terjadilah diare. Ini ya, kalau pada kondisi normal, ini rongga usus, ini pada kondisi normal. Kalau pada kondisi yang diare, terlalu banyak cairan di dalam rongga usus karena terjadi gangguan fungsi absorpsi tadi, sehingga banyak cairan yang keluar. Nah, ini patogenesis diare tadi ya. Nah, ini beberapa penyebab etiologi dari diare. Ada E. coli seperti bentuk fesesnya seperti apa, kemudian klinisnya seperti apa. Kita lihat di sini yang paling banyak adalah rotavirus. Rotavirus dia sebenarnya akan self-limiting disease. Kalau rotavirus itu butuh waktu sekitar 3-4 hari, dia baru akan perbaikan klinis.
Tapi yang paling berbahaya adalah jangan sampai pasien atau bayi tersebut terjadi dehidrasi, karena kalau dehidrasi nanti dia akan terjadi dehidrasinya tidak teratasi, bisa dehidrasi berat, shock, bisa menyebabkan kematian. Nah, ini beberapa faktor risiko tadi yang sudah dijelaskan di depan. Jadi ada faktor higienis, jajan tidak sehat. Nah, ini kalau jajan tidak sehat ini biasanya kalau pada anak-anak usia sekolah di atas 5 tahun, anak usia SD, jajan cilok, cimol, cireng, apalagi ini apa gitu? Cakwe, nah itu mungkin yang tidak bersih dan tidak higienis. Biasanya pulang sekolah sakit perut jadi diare, itu sering. Atau misalnya kalau pada bayi dia biasanya pada penggunaan dot atau botol susu yang yang kurang steril, tidak disterilkan, seperti itu. Ini beberapa faktor risiko tadi ya, tadi sudah sedikit saya jelaskan di depan. Jadi ada beberapa sosial budaya ini kalau di sini disebutkan ya faktor risikonya. Ada sosial budaya juga, ada pemberian makanan tambahan yang terlalu dini. Jadi ada seperti kita tahu ya, pemberian makanan pendamping ASI itu diberikan rekomendasinya adalah setelah bayi usia 6 bulan. Kalau di daerah tertentu, seperti budaya-budaya tertentu, ada beberapa yang memberikan makanan pendamping ASI dimulai sejak dini, kurang dari 4 bulan sudah diberikan makanan pendamping ASI. Akibatnya apa? Bayinya jadi diare, itu sering. Atau misalnya budaya yang lain, misalnya bayinya, anaknya diare, tapi dibilang Mbak Hutinya katanya mau besar, didiamin saja, tidak ada tata laksana khusus, apalagi untuk cairan. Akibatnya apa? Anaknya jadi diare. Katanya Mbak Hutinya kalau diare itu dia bisa mau besar, tanda tanya sudah mau tambah besar. Terus didiemin aja sama orang tuanya. Nah, itu akibatnya apa? Terjadi dehidrasi. Nah, seperti itu. Kemudian ini ada beberapa faktor risiko. Nah, ini ya faktor risikonya yang lain, ini seperti faktor risiko dari hostnya sendiri atau pada pasien anak-anak. Dia usia kurang dari 12 bulan, dia resikonya lebih tinggi. Kenapa? Karena pada anak usia kurang dari 12 bulan, dia adalah fase oral. Artinya apa? Dia yang dimasukkan ke dalam mulut. Jadi seringkali anak mulai usia kurang dari 12 bulan itu dia apa yang dia pegang masuk mulut, apa yang dia pegang masuk mulut. Nah, itu resiko terjadi infeksi, resiko terjadi diarenya, dia pasti tentunya akan lebih besar. Kemudian pada anak-anak dengan berat badan lahir rendah. Pada anak-anak dengan berat badan lahir rendah itu juga dia berisiko terjadi infeksi diare. Nah, kemudian kalau pada faktor ibu, dia beberapa faktor ibu ini adalah edukasi ya. Faktor kurangnya edukasi, pengetahuan, kemudian perilaku mengenai pola hidup bersih sehat yang belum banyak dikuasai oleh ibu-ibu. Beberapa kali kasusnya diare, ibunya habis bayinya BAB, kemudian ibunya nggak cuci tangan langsung menyiapkan makan. Nah, itu kan juga resiko terjadi infeksi pada bayinya ya. Nah, kemudian ini juga feeding practice ya, nomor 3 nih. Feeding practice ini artinya misalnya tadi penggunaan botol yang tidak steril atau pengenalan makanan pendamping ASI yang belum saatnya atau yang tidak bersih atau higienis. Kemudian dan masih banyak infeksi yang lain. Nah ini salah satu tanda-tandanya dari dehidrasi. Seringkali kita jumpai yang paling berbahaya dari diare itu adalah terjadinya dehidrasi. Nah ini salah satu tanda dari gejala klinis dari dehidrasi, mata cekung. Ini mata cekung itu seperti ini kalau kamu lihat. Mata cekung itu seperti
kalau mahasiswa mau ujian besok, belajar sistem kebut semalam jadilah mata cekung seperti ini. Ini contohnya. Kemudian ada juga Sunken fontanella. Jadi kalau pada bayi kurang dari 2 tahun, kita tahu ya fontanellanya atau ubun-ubunnya, baik ubun-ubun besar atau ubun-ubun kecil, dia belum menutup. Sehingga kalau misalnya pada anak kurang dari 2 tahun terjadi dehidrasi, maka dia akan terjadi ubun-ubunnya cekung biasanya. Nanti kalau kamu raba, pada pasien dengan dehidrasi, kamu raba ubun-ubunnya. Cekung nggak? Kalau cekung itu berarti tandanya dehidrasi. Itu kalau pada bayi yang belum menutup ubun-ubunnya, terutama bayi yang usianya kurang dari 2 tahun. Kalau sudah lebih dari 2 tahun, ubun-ubunnya sudah menutup, kita tidak bisa menilai lagi ubun-ubunnya. Kemudian air matanya berkurang atau dia tidak ada air mata. Terus mukosa mulutnya kering. Kemudian ini cara memeriksa turgor kulit abdomen. Kita cek turgor kulit abdomen. Kalau pada pasien dengan dehidrasi berat, maka turgor kulit abdomennya akan kembali sangat lambat. Seperti ini. Kalau kalian bisa membayangkan pada kondisi turgor kulit abdomen kembali lambat, seperti kamu cek kulit orang tua tuh, nenek-nenek, yang dia tidak punya massa otot, kamu cubit kulitnya, turgornya akan kembali lambat ya kan. Nah, ini sama seperti kalau pada kondisi turgor, mirip seperti itu. Ini penilaian derajat dehidrasi ya. Dehidrasi itu ada ringan, sedang, berat, atau pada beberapa referensi lain dibagi menjadi dibagi menjadi dehidrasi, diare tanpa dehidrasi, diare ringan sedang, dan diare dengan dehidrasi berat. Ada referensi yang menyebutkan seperti itu. Nah, ini ada beberapa tanda dan gejala masing-masing dari kondisi derajat dehidrasinya. Kalau pada diare dengan derajat dehidrasi ringan, ini pada bayi kehilangan cairannya adalah sekian, 5%. Kalau yang sedang, sekian 10%. Berat 15%, kurang lebih. Nah, ini juga tanda-tanda klinis dari dehidrasi. Harus tahu ya, dehidrasi itu, tanda dehidrasi ada tanda utama dan tanda tambahan. Kalau tanda utama itu ada 3. Tanda utama itu kita lihat yaitu kesadarannya, kemudian yang kedua rasa haus, yang ketiga adalah turgor kulit abdomen. Jadi itu 3 tanda utama dehidrasi: kesadaran, rasa haus, dan turgor kulit abdomen. Yang lain mukosa basah, mukosa mulut, ubun-ubun cekung, itu adalah tanda tambahan. Nah, seperti itu ya. Ini nanti kalian baca sendiri, dipelajari. Kalau perlu nanti misalnya sudah lulus jaga, ini harus disimpan di dalam handphone, smartphone kalian, karena ini buat tahu nih, ini statusnya dehidrasi apa ya. Seperti itu ya. Nah, ini juga ini berdasarkan referensi dari manajemen terpadu balita sakit ya, MTBS. Jadi untuk derajat dehidrasinya dibagi menjadi 3. Tanpa dehidrasi, dehidrasi ringan sedang, dan dehidrasi berat. Nah, kalau tanpa dehidrasi dia biasanya tidak ada tanda-tanda dehidrasi, anaknya masih aktif, tidak ada tidak ada turgor kulit abdomennya masih kembali cepat, kemudian kesadarannya masih baik, anaknya tidak ada rasa haus, seperti itu. Nanti kalian pelajari sendiri, ini banyak sekali. Nah, kalau ini adalah ini penata laksanaan dari diare. Diare atau istilahnya adalah gastroenteritis, GE. Nanti kalau kamu
sering dapat kasus diare kok sama apa bedanya diare dengan gastroenteritis? Sama ya, itu hanya istilah. Nah, ini ada pelaksanaan diare atau gastroenteritis. Ini berdasarkan WHO ini. Ada 5 pilar, istilahnya adalah kalau pada anak-anak 5 pilar tata laksana diare pada anak. Jadi yang pertama adalah rehidrasi. Ini Dek. Yang pertama adalah rehidrasi. Rehidrasi dengan apa? Cairan. Rehidrasi dengan cairan. Cairan bisa oralit, bisa cairan intravena, itu juga bisa. Yang penting adalah rehidrasi. Kemudian zinc. Zinc diberikan selama 10 hari. Kemudian yang ketiga adalah nutrisi yang adekuat. Jadi kalau anaknya masih minum ASI eksklusif, lanjutkan tetap ASI-nya. Kalau dia sudah mulai diberikan umur yang sudah mulai pemberian makan, lanjutkan pemberian makannya. Kemudian antibiotik selektif. Artinya apa antibiotik selektif? Artinya bahwa tidak semua pasien anak diare itu diberikan antibiotik. Kenapa? Karena prevalensi etiologi dari penyebab diare pada anak-anak adalah paling besar rotavirus. Tentunya harus selektif dalam pemberian antibiotik. Pemberian antibiotik harus rasional sehingga tidak terjadi resistensi terhadap antibiotik, gitu ya. Nah, kemudian berikan nasihat atau edukasi. Edukasinya macam-macam, banyak. Nanti kita bahas di belakang. Nah, ini contoh oralit ya. Oralit, bagaimana cara penggunaan oralit? Nah, kalian harus tahu oralit. Oralit itu satu saset seperti ini bentuknya ya. Oralit ini satu saset dilarutkan dalam 200 ml air. Boleh air hangat, air matang yang jelas ya. Nggak boleh air mentah, tambah mencret malahan. Jadi harus diberikan di dalam air matang, boleh hangat, mau dingin, hangat silahkan. Dalam satu saset dilarutkan dalam 200 ml air. Nah, pemberiannya seberapa banyak dok? Pemberiannya adalah setiap kali anak diare diberikan 10 cc per kilogram berat badan untuk mengganti cairan yang hilang. Gitu ya. Nah ini ada oralit yang lama dan oralit yang baru. Kalau oralit yang baru, ini kandungan dari elektrolit jadi NaCl, N-nitrat, KCl, glukosa. Nah, kalau yang baru dia osmolaritasnya lebih rendah. Kenapa? Karena disesuaikan dengan osmolaritas tubuh. Ini hampir sama dengan osmolaritas tubuh. Nah, ini adalah perhitungan cairan, kebutuhan cairan menurut berat badan. Kita menggunakan formula Dero. Ini penting sekali, ini kalian harus tahu. Jadi kalau pada anak, kita harus wajib tahu bisa menghitung kebutuhan cairan pada anak. Karena anak-anak berat badannya berbeda-beda, kebutuhan cairannya tentu akan berbeda tiap anak. Jadi 10 kg pertama dikalikan 100. Kemudian 10 kg berikutnya dikalikan 50. Kemudian sisa berat badan 10 kg ketiga dikalikan 20. 20 mili per kilogram berat badan. Nanti dapatnya berapa itu adalah kebutuhan cairan dalam 1 hari atau dalam 24 jam. Ini penting kebutuhan cairan ini dapatnya berapa sekian mili per 20 jam penting karena itu menghitung cairan infus misalnya kebutuhan infus. Kamu kalau sudah jaga IGD nanti kamu mau menginstruksikan nih misalnya ke perawat. Dok, infusnya berapa tetes, dok? Berapa TPM makro? Berapa TPM mikro? Dapatnya dari mana ya? Dari perhitungan cairan ini ya. Kebutuhan cairan menurut Dero. Ini harus tahu. Nanti kalau pas koas, masuk koas tasa anak, nanti akan dipelajari lebih lanjut deh. Harus tahu, harus bisa loh ini. Ya, ya kemudian ini berdasarkan diare
pedoman tata laksana berdasarkan derajat dehidrasi. Jadi tiap derajat dehidrasinya itu tata laksananya tentu berbeda. Diare tanpa dehidrasi tentunya berbeda dengan yang diare derajatnya dehidrasinya derajat berat. Kalau yang tanpa dehidrasi ini cukup 10 mg tiap diare. Berikan oralit untuk pengganti cairannya ya. Nah, ini ada beberapa rencana terapi diare ini berdasarkan tadi sesuai dengan WHO dan juga di Indonesia ini sama. Dari Depkes. Ini nanti ada buku sakunya, Dek. Nanti kalau kalian sudah lulus, sudah jaga, bisa di-download. Ini ada referensinya dari buku saku lintas diare. Ini dari Dinkes. Nah, ini tadi ya. 5 pilar tata laksana diare tadi ya. Yang pertama yaitu rehidrasi. Rehidrasi ini berikan cairan. Cairannya seberapa beratnya yang diberikan tergantung dengan derajat dehidrasinya. Nah, kalau zinc juga harus diberikan kalau pada diare. Diare itu, kalau pada diare, pemberian obat zinc itu diberikan paling tidak selama 10 hari berturut-turut. Karena apa? Tujuannya kalau diberikan minimal, diberikan 10-14 hari, maka dia akan mengurangi resiko kejadian berulangnya diare. Zinc itu, dia fungsinya adalah untuk memperbaiki epitel usus yang rusak, istilahnya apa? Reepitelisasi. Jadi dia memperbaiki sel-sel epitel usus yang rusak, sehingga diharapkan fungsi absorpsinya akan membaik. Nah, ini untuk dosisnya. Kalau bayinya kurang dari 6 bulan, maka diberikan 10 mg. Kalau anaknya sudah lebih dari 6 bulan, maka diberikan 20 mg. Sediaannya 1 tablet itu 20 mg. Kemudian yang ketiga, tata laksana yang ketiga adalah berikan anak makanan untuk mencegah kurang gizi. Jadi berikan nutrisi yang adekuat sama sesuai dengan usianya. Kalau bayinya masih minum ASI masih ASI eksklusif ya ASInya tetap dilanjutkan. Kalau sudah mulai pemberian makanan pendamping ASI, lanjutkan pemberian makanan pendamping ASInya sesuai konsistensinya adalah sesuai dengan usianya. Kemudian antibiotik hanya diberikan sesuai dengan indikasi. Misalnya secara klinis ataupun dari pemeriksaan penunjang penyebabnya adalah infeksi bakteri. Kita berikan pemberian antibiotik yang drug of choice sesuai dengan bakteri penyebab diarenya. Kalau penyebabnya karena rotavirus tidak perlu diberikan antibiotik. Nah, kemudian yang kelima adalah nasihat ibu atau edukasi. Nah, ini edukasinya ya, ini harus tahu. Ini kadang-kadang sering ditanyakan ya. Apa saja edukasi? Kalau misalnya BAB-nya cair lebih sering, muntah berulang, sangat haus, makan minum sangat sedikit, timbul demam atau berak berdarah tidak membaik dalam 3 hari, nah, segera dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Karena itu adalah beberapa ini adalah tanda-tanda dari dehidrasi. Kalau tanda dehidrasi seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian datang, kalian di klinik, jaga klinik, ada pasien ibu membawa anaknya yang usia bayi umur 6 bulan, datang dengan keluhan diare, anaknya masih aktif. Nah, kalian harus edukasikan, Bu, ini anaknya kan masih aktif, masih mau minum. Dari pemeriksaan saya saat ini tidak ada tanda dehidrasi, sehingga tidak ada indikasi untuk rawat inap. Tapi nanti kalau di rumah, misalnya muncul tanda BAB-nya lebih sering, kemudian muntah yang berulang, anaknya merasa sangat kehausan, atau misalnya penurunan kesadaran, segera dibawa ke IGD jam berapapun, karena itu dikhawatirkan terjadi dehidrasi. Seperti itu ya, harus edukasi. Nah, ini rencana terapi B. Rencana terapi B ini kalau kita temui pada kondisi diare yang dengan dehidrasi ringan sedang. Nah, ini ya, nanti dibaca sendiri nih, banyak sekali. Prinsipnya sama. Nah, ini kalau terapi C adalah yang dehidrasi berat.
Untuk yang derajat diare dehidrasi berat, ini tata laksananya. Jadi tugas kalian adalah harus tahu nanti kalau di IGD, harus tahu anak ini diarenya dengan dehidrasi atau tidak. Kalau dia dengan dehidrasi, dehidrasinya derajatnya apa harus tahu. Terapinya sesuaikan dengan derajat dehidrasi yang terjadi pada anak tersebut. Nah, ini panduan terapi dehidrasi derajat ringan sedang untuk cairannya ya. Nah, ini cara membuat larutan gula garam. Kalau misalnya kalian tugas di daerah atau misalnya di daerah atau di mana yang tidak menyediakan oralit tidak tersedia. Bagaimana pembuatannya? Dengan pembuatan oralit bisa diganti dengan membuat larutan gula garam. Larutan gula garam ini terdiri dari 1 sendok teh gula pasir, 1/4 sendok teh garam, dapur, dan 1 gelas air matang. Nah itu ya, itu yang paling mudah, praktis, hemat, kalau tidak tersedia oralit. Yang penting adalah mengganti cairan. Ini zinc. Tadi sudah saya jelaskan ya penggunaan zinc. Jadi ini, pastikan semua anak yang menderita diare mendapatkan obat zinc selama 10 hari berturut-turut. Ini tadi dosisnya ya. Zinc itu bentuknya tablet. Ada yang tablet, ada yang sirup. Tergantung dengan sediaannya. Kalau bentuknya itu tablet, bisa dilarutkan dalam air matang atau ASI, bisa dicampur dengan susu, boleh. Ada yang sediaannya dalam bentuk sirup, juga ada. Nah, ini prinsip terapi ya, prinsip terapi atau tata laksana dari diare. Tadi prinsipnya sama. 5 pilar tata laksana diare cairan atau rehidrasi. Kemudian yang kedua adalah nutrisi yang adekuat atau diet. Jadi pemberian nutrisinya harus sesuai dengan usianya. Tetap diberikan. Kemudian pemberian zinc. Zinc diberikan 10-14 hari. Kemudian yang keempat adalah antibiotik yang selektif. Jadi pemberian antibiotik yang sesuai dengan indikasi. Apabila dia terindikasi ada infeksi bakteri atau parasit, berikan antibiotik. Kalau parasit ya diberikannya obat cacing ya. Kemudian yang kelima adalah edukasi. Nah, kemudian ini ada beberapa, kalau kalian kenal sering diberikan probiotik. Probiotik, tahu probiotik? Probiotik itu mereknya Boso Lactobe, apalagi ya, Prolac, Liprolac, banyak macam-macam mereknya tergantung pabriknya. Tujuannya apa probiotik? Probiotik itu adalah dia berfungsi sebagai dia berkompetitif sebagai kompetitif. Bakteri kompetitif terhadap bakteri patogen yang ada di dalam usus. Seperti itu. Kemudian kalau pada anak-anak ini penting juga nih, kalau pada kamu ketemu diare pada anak-anak, jangan pernah diberikan spasmolitik. Kenapa? Kalau kamu berikan spasmolitik kan dia menghentikan spasme dari kontraksi usus ya. Kalau pada kondisi anak dengan diare, pada orang diare itu kan dia motilitas ususnya akan meningkat, akan kontraksi. Kalau orang dewasa sering menimbulkan perutnya sakit, melilit, nah itu diberikan spasmolitik untuk menghentikan spasmenya. Nah kalau pada anak-anak hati-hati, pemberian spasmolitik dia bisa mempunyai efek samping terjadi ileus paralitik. Kenapa? Nah dia kontraksinya berhenti, habis itu terjadi ileus paralitik. Nah itu terjadi komplikasi, perutnya kembuh, bising ususnya turun, bahkan tidak ada, sehingga terjadi ileus paralitik, itu malah lebih bahaya daripada kondisi diarenya ya. Jadi jangan pernah memberikan obat spasmolitik terhadap pasien anak yang diare ya. Kemudian ada langkah promotif. Langkah promotif ini ya, promotifnya adalah peningkatan penggunaan ASI eksklusif, penyapihan yang benar, cuci tangan sebelum makan,
kemudian penggunaan jamban, pembuangan tinja bayi di jamban, penggunaan air bersih, vaksinasi campak, dan vaksinasi rotavirus ya. Vaksin campak ini kenapa kok dimasukkan dalam langkah promotif? Karena vaksin campak ini dinilai karena kalau pada kondisi campak itu salah satu komplikasi dari penyakit campak adalah diare. Sehingga kalau pasien-pasien yang sudah mendapatkan imunisasi campak, apabila terjadi campak, maka apabila dia disertai dengan diare, tidak akan jatuh dalam kondisi yang lebih berat. Diharapkan seperti itu. Kemudian sekarang saat ini ada ya vaksinasi rotavirus untuk mengurangi kejadian infeksi diare karena rotavirus. Ini prinsipnya sama ya. Ini beberapa antimikroba yang sering dipakai. Antibiotiknya tadi harus selektif. Kalau ini ya kolera, shigella, mobiasis, ini paling sering. Ini untuk drug of choice-nya. Nah, ini komplikasi ya. Komplikasi dari diare. Kehilangan air dan elektrolit sehingga terjadi dehidrasi, kemudian terjadi hipokalemi. Karena banyak elektrolit yang keluar terjadi hipokalemi. Klinisnya apa kalau pada anak-anak diare terjadi hipokalemi? Perutnya kembung. Itu hipokalemi. Terjadi asidosis metabolik. Asidosis metabolik ini dia terjadi apabila terjadi dehidrasi berat atau sampai terjadi shock, itu bisa terjadi asidosis metabolik. Nah, ini terus gangguan sirkulasi darah, komplikasinya terjadi shock hipovolemik. Kemudian kalau gangguan gizi terjadi hipoglikemi, bisa terjadi malnutrisi energi protein. Kemudian bisa juga terjadi intoleransi laktosa sekunder. Nah, tadi sudah sedikit saya singgung ya mengenai intoleransi laktosa. Jadi kalau pada diare akut, terutama penyebabnya adalah rotavirus, terjadi kerusakan sel epitel usus, atau istilahnya enterosit ya, terjadi kerusakan enterosit di situ. Di mana enterosit itu ada enzim laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa. Kalau enterositnya rusak, enzim laktasenya rusak, maka komplikasinya adalah terjadi intoleransi laktosa. Klinisnya apa intoleransi laktosa kalau pada diare? Jadi diarenya sudah sembuh, tapi habis itu perutnya kembung, anusnya merah, BAB nyemprot karena banyak timbulan gas di situ di perutnya. Jadi bisa, nah kalau pada kasus seperti ini, terjadi intoleransi laktosa, kita ada pemilihan susu khusus, yaitu berikan susu yang bebas laktosa, atau yang free lactose, atau yang low lactose, jadi seperti itu ya. Cegah diare ya, pemberian ASI is the best. Pencegahan yang lain yaitu dengan pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan harus pasti sudah hafal ya kalau mahasiswa kedokteran ya. Nah, ini nanti ya kalian mungkin bisa nih dijadikan materi untuk penyuluhan. Kapan 5 waktu penting cuci tangan pakai sabun? Sebelum makan, sudah buang air besar, sebelum memegang bayi, sudah mencepoki anak, dan sebelum menyiapkan makanan. Kemudian pencegahannya bisa dengan imunisasi campak. Imunisasi campak ini dilakukan apabila kenapa? Karena kalau pada penyakit campak terjadi komplikasi diare. Dengan harapan kalau sudah diberikan imunisasi campak, harapannya apabila terjadi komplikasi dalam bentuk diare, diarenya tidak jatuh dalam kondisi yang berat. Seperti itu. Kalau imunisasi campak, kalau sekarang MR, jadi MR, measles dan rubella ya. Nah, ini tadi sedikit saya singgung mengenai komposisi cairan tubuh. Jadi cairan tubuh itu 60% ya. Dalam tubuh itu untuk cairan itu adalah 60%. Sisanya lemak, protein, mineral 40%.
Cairan itu dibagi menjadi cairan intraseluler sebanyak 40% dan cairan ekstraseluler itu sebanyak 20%. Cairan ekstraseluler dibagi menjadi interstisial 15% dan plasma darah atau intravaskuler itu 5%. Ini harus tahu komposisi cairan tubuh kemana. Karena nanti patofisiologi penyakit yang lain itu juga bisa patofisiologinya berdasarkan dari sini. Nah, ini beberapa komposisi elektrolit di dalam cairan tubuh ya. Ini juga sama. Ini contoh beberapa komposisi cairan. Ini merek gede. Infus, cairan infus. Kalau kamu tahu cairan infus ya. Ini merek. Ada Asering, ada R-ring, Galactat, RLLD, CLKN. Ini beda-beda pabriknya. Mau pilih yang mana? Tergantung kebutuhannya. Kamu mau apa yang kamu cari. Seperti itu. Nah, kemudian kita bahas topik yang kedua mengenai penyakit gastrointestinal pada anak. Ini yang cukup sering juga yaitu invaginasi. Invaginasi itu apa? Invaginasi adalah suatu keadaan gawat darurat akut di mana suatu segmen usus masuk ke dalam lumen usus yang lain bagian distal sehingga menimbulkan gejala obstruksi, terjadi strangulasi usus. Itu adalah suatu bentuk invaginasi. Ya. Nah, etiologinya kalau invaginasi ini sebenarnya tidak jelas. 90-95% invaginasi pada anak kurang dari 1 tahun tidak jumpai di kelainan, diduga karena penebalan dinding usus. Nah, kalau pada anak-anak yang lain lebih dari 2 tahun bisa disebabkan karena ada massa atau seperti polip. Ada polip yaitu contohnya di vertical Merkel. Nah, kalau pada bayi ya, kalau di sini sih disebutkan tidak jelas, tapi ada beberapa kasus yang paling sering itu karena dipijat deh, hati-hati. Anak bayi biasanya dipijat, tukun pijat, dipijat dipijat di bagian perut, terutama itu bisa menyebabkan invaginasi. Itu sering sekali kejadiannya di Indonesia. Ya. Di Indonesia itu sering kali kejadian invaginasi pada bayi karena apa? Efek di perutnya habis dipijat. Nah, itu hati-hati. Kemudian, kalau faktor-faktor yang dihubungkan dengan terjadinya invaginasi, ini disinyalir nih ya, ada perubahan diet makanan, enteritis akut atau diare. Jadi diare itu juga beberapa kasus bisa terjadi komplikasinya adalah invaginasi. Diagnosisnya adalah tentunya dari anamnesis ya. Anamnesisnya paling sering dari anamnesis bayinya dalam kondisi yang rewel, gelisah, menangis, menahan sakit, kemudian muntah. Apa yang dimakan, apa yang diminum, dia muntah berupa makanan atau minuman. Kemudian bisa terjadi BAB-nya bisa lendir darah, itu juga sering. Nah, ini ya, gejala klinis dari invaginasi adalah trias. Nah, ini triasnya adalah nyeri perut yang bersifat kolik, kemudian muntah, beraknya lendir darah. Nah, ini gawat abdomen, bedah ini masuk dalam kegawat daruratan bedah anak itu salah satunya adalah invaginasi. Hati-hati nanti kalau ketemu kasus invaginasi. Nah, ini ya. Nyeri perut, kemudian pada perabaan teraba seperti masa tumor. Seperti istilahnya kalau di referensi lain disebutkan sosis sign. Jadi kamu lihat anaknya kesakitan, hebat, perutnya sakit, istilahnya kolik ya. Kemudian kamu lihat atau kamu meraba, itu akan seperti perabaan seperti masa tumor. Kenapa bisa terjadi bentuk seperti masa tumor? Ya, karena terjadi segmen usus yang lain dia masuk ke dalam segmen usus yang lebih ke distal sehingga terjadi obstruksi di situ kan, membentuk bentukan seperti massa.
pemeriksaan radiologi, pemeriksaan penunjang yang dibutuhkan adalah foto polos abdomen 3 posisi. Jadi kita mau cari nih ada tanda-tanda obstruksi enggak di situ. Nah, terapinya tentunya ini adalah sudah kompetensinya dokter spesialis bedah, terutama bedah anak ya. Biasanya paling sering ya adalah pertama dipasang sonde. Sonde itu jadi dipasang NGT itu adalah nasogastroenteritic tube. Jadi selang, dipasang selang. Tujuannya apa? Untuk mendekompresi dan mencegah terjadinya aspirasi. Kalau dia ada dehidrasi, berikan rehidrasi cairan. Nah, terima kasih. Ini sedikit hari ini. Nanti kalau sudah di video tadi sudah ya? Sudah di video ya, Dek? Halo? Sudah, Dok. Oh ya. Ini kelas apa ini? Kelas B, Ini Dok. kelas B. Bentar, saya foto dulu ya. Ini buat dokumentasi. Ya, ini ya. Semoga cukup jelas ya kuliah pada hari ini. Saya akhiri ya, semoga bermanfaat. Nggak ada tambahan lagi ya. Nanti paling saya... Oh, bertanya. Boleh. Satu pertanyaan aja ya. Oh, iya, Dok. Bagaimana membedakan intussusepsi dengan stenosis pylori? Intussusepsi dengan stenosis pylori ya. Kalau klinisnya memang hampir mirip, muntah. Kemudian kalau itu dia pylorus paling sering muntahnya berwarna kehijauan karena kan dia di bagian pylorus. Yang kalau dimasukkan NGT dia tidak bisa masuk seperti itu. Sulit memang kalau secara klinis dia akan sulit deh. Tapi kalau dia itu invaginasi atau insusepsi dia bisa beberapa kasus dia reversible. Jadi kalau sudah segmen ususnya sudah masuk, bisa reversible, bisa keluar, bisa balik lagi. Gitu. Tapi klinisnya memang hampir sulit dibedakan sebenarnya. Kalau stenosis pylori, dia lebih sering sifatnya gangguan kongenital kalau pada bayi ya. Kalau invaginasi dia bukan kelainan kongenital. Kalau dari pemeriksaan fisik, Dok, apakah masanya itu berbeda tempat, Dok? Kalau intussusepsi mungkin ada direksi khusus di mana gitu, Dok? Kalau intussusepsi dia berbentuk seperti sosis sign kalau kamu tahu. Jadi karena dia ada segmen usus atasnya, dia masuk ke dalam segmen usus yang di bawah. Nah itu terjadi bentukan seperti massa atau membentuk seperti massa di bagian di abdomen itu dia terbentuk seperti massa atau sosis sign. Gitu. Terima kasih, Dok. Ya, sudah ya. Terima kasih untuk kuliah hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Ya. Terima kasih, Dok.